nuwun. Haji Juri Ardiantoro, Kang Juri. Beliau adalah salah satu panutan ketua PBNU yang muda yang sering menemani kita untuk mengembangkan ide-ide kreatif di komunitas LTN PBNU, di 164 Channel, di NU Online, di majalah Risalah. Ide-idenya sering kita konsultasikan. Matur nuwun atas kehadirannya. Baik, menginjak kepada acara selanjutnya, yaitu diskusi setelah laporan tadi oleh Ketua PBNU, Ketua LTN, maksud kami, terus kemudian dari Ketua PBNU ada sambutan. Sekarang acara yang selanjutnya adalah, ini acara intinya kita akan mendiskusikan materi-materi yang sudah disiapkan dalam rangka membangun kapasitas intelektual atau skill di teknologi, mengetahui perkembangan dan seterusnya, dengan dua narasumber yang telah disiapkan, yang sudah menyempatkan hadir, maksud kami, untuk memberikan materi kepada kita semuanya, kepada ratusan peserta yang sudah bergabung di dalam platform Zoom dan teman-teman yang juga mengikuti di media sosial di channel YouTube 164. Baik, untuk itu saya serahkan langsung kepada moderator kita yang bertindak langsung adalah Ketua LTN PBNU, Kang Hari Usmayadi, MKOM MM, untuk memandu perjalanan diskusi kita dari sekarang sampai nanti akhir untuk tanya jawabnya. Saya encourage kepada teman-teman semuanya untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya untuk ditanyakan seputar perkembangan teknologi komunikasi dan manfaatnya kepada warga Nahdliyin, agar nanti teman-teman punya kans besar untuk memenangkan hadiah yang sudah kita siapkan, yang sudah disiapkan oleh panitia. Dari sini saya serahkan forum kepada Mas Hari Usmayadi, Ketua LTN PBNU. Monggo, Kang. Baik, terima kasih Mas Rosali. Kita mulai sesi pertama dari materi dengan tema perkembangan teknologi telekomunikasi yang akan dibawakan oleh yang terhormat Bapak Dr. Eng Ardiono Priadi. Beliau adalah Wakil Direktur, Vice Director of Graduate and Profession. Beliau adalah salah satu expert di bidang teknologi telekomunikasi. Jadi sudah sangat tepat sekali siang ini beliau berkenan memberikan sharing untuk kita ketahui bersama sehingga kita memiliki basis yang sama, dan ini akan menjadi landasan bagi sesi-sesi berikutnya karena banyak sesi berikutnya yang terkait dengan dunia telekomunikasi. Monggo kami persilakan Pak Ardiono untuk mengisi sesinya. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua ya. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, saya akan coba mulai. Ini dikira-kira saya dikasih waktu berapa nggih, Pak? Saya tanya dulu sebelum mulai. 1 jam, mungkin bisa nambah 15 menit, monggo Pak. Siap, nih. Nanti saya beberapa hal, nanti saya agak cepat, nanti beberapa hal nanti saya mungkin akan saya tekankan begitu nggih. Saya izin share nggih. Nggih, Pak, monggo. Oke, untuk mempercepat mungkin saya langsung ke materi, mohon maaf kalau ya. Oke. Baik, ini alhamdulillah saya diundang. Teman terus terang pada saat saya diundang itu pertama iya gitu. Tapi saya pikir itu materinya itu di bidang saya betul gitu. Ternyata enggak. Jadi di telekomunikasi. Mohon maaf. Jadi mudah-mudahan ini seperti apa yang diharapkan begitu materi yang saya susun begitu. Ini saya mencoba jadi memahami apa yang kita lakukan, dan alhamdulillah jadi kita di sini sudah pertama kali itu diajar itu kita punya pegangan yang kuat, yaitu adalah agama kita yang kita cintai adalah agama Islam. Itu yang paling penting di dalam sebuah kita mempelajari seluruh keilmuan di dunia ini.
atau mudah-mudahan dan bermanfaat di akhirat. Dan niat yang paling utama itu adalah setiap kita menuntut apapun, niatnya adalah jangan lupa kita niatkan adalah untuk ibadah, yaitu adalah untuk Gusti Allah. Itu yang penting. Jadi mulai saya dulu berangkat dari belajar, mulai bekerja, mencari pekerjaan sampai dengan saya S3, itu selalu saya mencoba bermunajat dan juga kontrak dengan Gusti Allah bahwa mohon saya ini kalau melangkah itu adalah kontraknya adalah karena Gusti Allah. Nah itu alhamdulillah itu setiap di langkah kita itu akan ditolong oleh Gusti Allah begitu. Dan di samping itu apa yang kita lakukan nanti insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semua orang di dunia dan juga bermanfaat di akhirat. Nah itu yang paling penting. Yang kedua, begitu kita menguasai ilmu-ilmu yang telah diturunkan oleh Gusti Allah kepada kita, itu nanti kita bisa memanfaatkan ke dunia yang spesifik, yang artinya itu yang bermanfaat buat semua orang, baik diri kita sendiri, keluarga, dan kaum muslimat di seluruh dunia dan dimanapun berada. Itu yang paling penting. Karena sekarang itu kalau kita menguasai teknologi yang ini, itu ya mohon maaf, banyak yang salah kaprah kan akhirnya dibuat untuk yang tidak bermanfaat, bahkan mencederai orang lain atau mencelakai orang lain. Itu yang mungkin ke depan itu. Nah, makanya kadang teman-teman yang membahas ini kadang ada kata istilah humanize. Humanize itu manusia. Jadi sisi kemanusiaannya itu adalah ini. Anak agama kita itu selalu sangat menjunjung kemanusiaan ini. Mudah-mudahan nanti apa yang saya berikan bermanfaat dan teman-teman bahwa sisi ke-humanize-nya itu adalah ya yang dijaga untuk ke depannya begitu di dalam menguasai teknologi ini begitu. Oke, yang ketiga yang mungkin saya sampaikan sebelum saya memberikan itu adalah bahwa di sini jangan khawatir, semua kesulitan kesulitan yang kita hadapi itu pasti ada penyelesaiannya. Jadi kita alhamdulillah punya Islam ini, sehingga dengan Islam ini bahwa kita nanti akan menjadi orang yang sangat optimis tapi tidak takabur ya. Jadi optimis di sini bahwa kalau kita mengalami kesulitan, insya Allah ada jawabannya, yaitu dengan kita selalu mendekatkan diri kepada Allah dan berkontak langsung dengan beliau sehingga ada jawaban apa yang. Jadi selama saya melakukan riset pun saya selalu mengajarkan ke teman-teman itu bahwa jangan lupa bahwa ini kita berhasil itu bukan karena kita pinter, tetapi kita ini adalah mendapatkan rezeki yang begitu luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ini nanti teman-teman juga begitu. Jadi alhamdulillah kesulitan-kesulitan yang saya alami di dalam riset itu pun bisa ketemu. Itu ya ketemunya kadang jam 1 malam gitu. Nah seperti itu. Jadi artinya bahwa kunci di sini sebenarnya kita teman-teman gini di sini, kunci di sini kita sudah menguasai satu, yaitu adalah jalan mendekatkan diri kepada Allah. Itu kita sudah, bahkan kita sudah bisa berkomunikasi dengan beliau. Sehingga artinya tinggal satu langkah lagi, apa yang mau kita kuasai. Menguasai dunia dan akhirat atau hanya menguasai dunia saja atau menguasai akhirat saja, monggo. Itu adalah masing-masing di diri kita yang bisa menentukan dan bisa menjadi pilihan. Karena semua orang punya pilihan masing-masing, punya tugas masing-masing. Jangan ini nanti tugasnya tidak terselesaikan. Jadi jangan misalkan, wah saya tugasnya jadi dosen, wah, nanti saya mencari bisnis yang lain. Tidak. Jadi artinya tugas saya sebagai dosen, ya saya menjalankan tugas saya sebagai dosen begitu. Baik, saya lanjutkan. Ya, di sini yang mulai kita lihat. Jadi kita ya bagaimana kita siapkah menghadapi masa yang akan datang. Pertama kali saya menghadapi disruption, bahwa kita ngomong bahwa disruption atau perusakan-perusakan di mana yang telah kita lakukan itu nanti akan terusak oleh teknologi yang datang yang baru sangat cepat, itu seperti tidak mungkin. Pada pertama kali kita membahas adalah industri 4.0 itu semuanya kelihatan Indonesia belum ini. Begitu. Tetapi ternyata begitu ada wabah COVID-19 ini,
luar biasa perkembangannya. Kita dipaksa akhirnya yang biasanya tatap muka sehingga menjadi online. Ternyata begitu online sangat efisien. Waktu ini satu hari ini saya bisa kadang online 4 kali, 5 kali. Ini saya double ini satunya itu mendengarkan online yang dari tadi pagi. Jadi dari tadi pagi saya ada online 3 itu double terus ini. Ini yang jadi ini double yang kedua. Begitu artinya begitu. Jadi waktu kita sangat efektif, bahkan kadang itu kita harus hati-hati bisa mengatur waktu kapan kita istirahat dan tidak. Baik, jadi bagaimana kita di tahun 2020, kalau kita nanti jadi pendidik atau dalam diri kita sendiri. Jadi mahasiswa kita atau pendidik orang teman-teman yang kita didik ini, entah SMP, SMA, dan semua itu adalah belum masihnya siap adalah mengajar, belum siap bekerja. Nah itu yang perlu kita sadari. Jadi banyak memang begitu saya dulu lulus begitu, itu belum siap itu namanya kita bekerja. Ya, nanti sehingga tantangan yang paling besar bagi saya termasuk ini mungkin di teman-teman yang juga di bidang pendidikan ini, maka di situ adalah mahasiswa menyiapkan mahasiswa untuk bekerja itu bagaimana di tahun 2040 itu. Waktu 2040 itu sangat cepat, 20 tahun itu sangat cepat. Saya dulu dibilang waktu itu berjalan dengan cepat, tidak percaya, tapi ternyata waktu itu benar-benar berjalan sangat cepat begitu. Ya, baik. Ya, jadi di tahun 2040 selamat datang untuk masa depan. Nah, nanti kalau kita melihat film itu ada yang sudah lama sekali ada film yang robot menyerupai manusia, mungkin nanti akan terjadi betulan. Dan sekarang sudah mulai banyak seperti itu yang kita lakukan. Ya, kemudian bagaimana kita menghadapi masa depan? Apakah ingin masa depan itu menjadi luar biasa cerah seperti ini, seperti impian di film-film dan seterusnya, ataukah justru semakin rusak seperti ini? Nah, kita tidak tahu. Itu adalah tugas besar kita. Jadi kalau kita menguasai teknologi ini nanti adalah untuk kemaslahatan umat, insya Allah hasilnya akan seperti ini. Tapi kalau kita teknologi dikuasai orang-orang yang tidak benar, akan mungkin kehancuran dunia kita seperti ini. Itu sudah di depan mata jelas sekali bagaimanakah kalau teknologi-teknologi yang begitu sekarang menguasai dunia, itu dikuasai orang-orang yang tidak benar begitu. Ya, ini saya cepat saja, mungkin banyak orang yang sudah ini. Kita sekarang adalah di posisi ini, di mana Industrial Revolution 4, semua orang dan semuanya terhubung jaringan informasi, jaringan sebagai otak besar. Jadi hati-hati sekarang kalau kita menulis A di dalam sebuah, entah itu media sosial, entah itu adalah di manapun, itu jejak digital itu tidak bisa dihapus. Sekali kita menulis, mungkin seluruh dunia ini tahu tulisan kita, entah itu baik, entah jelek. Nah, untuk itu mulai awal, segala niat setiap kita melakukan menulis atau siap mengatakan kata-kata sesuatu, mohon dipikir. Jadi, sebaiknya itu adalah kata-kata yang baik, untuk berguna untuk orang. Sehingga mungkin itu akan menjadi amal jariah kita. Kita tidak tahu. Jadi begitu. Itu yang kita di sini. Pada saat saya membahas ini, sekali lagi ini saya pada saat itu dulu, ini kayaknya Indonesia itu masih lama. Ternyata tidak. Begitu COVID itu tahun 2020 itu harus semuanya begini. Ya, contohnya, saya sekarang mengalami bahwa misalkan sekarang saya menangani untuk mahasiswa masuk di ITS yang pasca sarjana begitu. Itu dulu harusnya datang mereka ujian datang dan seterusnya. Tapi harus berubah 100%, harus dalam bentuk online. Bagaimana kita menyiapkan platform online-nya, bagaimana menyiapkan soalnya, bagaimana mengawasi dia tidak curang dan seterusnya. Nah, itulah akhirnya harus jadi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kenapa? Harus jalan ini. Tidak bisa tidak jalan. Nah, hal-hal seperti inilah alhamdulillah kalau kita dekat dengan Allah, insya Allah nanti ditolong. Jadi ada saja jalannya. Nah, dan alhamdulillah kita sering silaturahmi banyak temannya. Ini tadi saya sambil di tengah-tengah acara begitu bisa mengupdate itu satu. Yang terakhir ini updatean yang terakhir barusan saya baca WA begitu. Nah, ini saya tampilkan di bawah nanti. Ya, jadi updatean yang saya kirim yang kedua tadi ada tambahan satu slide di bawah, itu informasinya sangat penting.
Nah, itu dari teman-teman Kominfo. Nah, Kementerian Informasi ya. Nah, itu nanti yang bisa saya share juga di sana. Baik. Nah, ini dulu pada saat saya masih S2 di Jepang itu tahun 2006, saya masih belajar namanya robot. Nah, robot itu masih tugasnya itu ya kita mencoba untuk membantu manusia. Saya datang di perusahaannya untuk membuat mobil yaitu Mazda, itu di perusahaan Mazda itu memang disediakan tempat untuk teman-teman yang mau melihat production-nya dia. Itu ya luar biasa. Artinya pada saat itu pada tahun 2006 itu sudah memikirkan bagaimana kita memesan produk lewat internet, kemudian dari situ produknya itu langsung masuk ke database. Tadi sangat menarik itu saya pas tanya jawab itu ada soal bagaimana kita nanti INO itu punya sebuah sistem data yang begitu besar gitu, semua kolek di situ. Wah, luar biasa itu, Pak. Alhamdulillah itu kalau pakai Google dulu itu saya menerjemahkan arti mimpi itu susahnya setengah mati ya. Saya selalu harus diskusi dengan guru saya. Nah, kalau sekarang di Google itu wah enak sekali. Dan dia tidak perlu belajar bahasa Arab. Waduh, bahasa Arab gundul itu susahnya setengah mati saya udah. Nah, itu. Bagi teman-teman kan ya wah ini kan enak, Pak. Berarti semua bidang punya semua orang punya kemampuan sendiri, permasalahan sendiri. Sekarang itu alhamdulillah luar biasa sekali. Saya sangat terbantu sekali dengan digital ini. Ya, saya gunakan itu untuk searching. Wah, ini saya pengen tahu artinya ini detailnya apa. Sehingga sampai dengan pendapatnya sekian ulama itu ya enak kita tinggal melihatnya di situ. Nah, itu luar biasa. Kalau itu informasi itu dikelola dengan baik dan benar dan itu sangat membantu di dalam dakwah. Sehingga artinya di situ bahwa teman-teman yang browsing di internet, di situ mendapatkan informasi yang benar. Nah, ini yang bahaya. Contoh lah, kita browsing di internet, ternyata informasi yang kita dapatkan itu salah. Dan itu malah menjerumuskan. Nah, itu kan berbahaya sekali. Nah, inilah. Karena apa? Tidak semua orang kan pikirannya kan ke arah yang baik. Nah, kalau kita semuanya mencoba bahwa kita ini di sini saya lihat ada sekitar hampir 400 orang dan semuanya baik. Ini nanti ya, insya Allah pelan-pelan ya jadi baik semua begitu. Nah itulah itu. Nah sekarang ini tugasnya robot ya tidak hanya di situ adalah hanya membantu sebagai manusia, tetapi dia sudah membantu sebagian di situ adalah sempat berpikir dengan kita. Saya sempat berpikir pada saat itu, pada saat anak saya sakit di Jepang begitu, dokter itu enak sekali karena database-nya sudah lengkap. Sehingga tinggal ngetikkan, oh anaknya namanya ini, umurnya sekian, oh kemarin itu sejarahnya dia pernah sakit ini, oh obatnya adalah ini, dosisnya sekian, oh berarti sekarang umurnya sekian, berarti kita hitungkan umurnya. Langsung keluar. Bayangkan obatnya anak-anak itu langsung keluar. Jadi si A, si B, misalkan A obatnya itu ada 10 macam yang digabung jadi satu itu, oh ini obatnya tambah ini sekian, tinggal menambah, jadi. Nah itu nanti nggak perlu dokter bisa-bisa. Ya kan? Nah, artinya apa? Pertama yang penting adalah diagnosisnya. Diagnosisnya seperti yang penting itu benar, maka obatnya insya Allah berikan benar. Nah, seperti itu kan. Nah, mulai kita bisa memilih obat yang paling murah sampai obat yang paling mahal. Tidak percaya kan? Pokoknya kita percaya karena itu adalah penyakitnya Gusti Allah itu akan sembuh kalau kita minta Gusti Allah. Ya obatnya kalau obatnya murah pun ya akan sembuh gitu. Nah, kan kenapa? Obat itu hanya perantara. Kepentingan kepercayaan diri kita. Ya, seperti yang penting kan itu. Nah, itulah saya sudah berpikir mulai dari situ, wah, luar biasa nih teman. Betul sekarang. Sekarang berarti semua data kita simpan. Ya, nah, data itu. Makanya muncul nanti istilahnya. Nanti saya buatkan kebetulan alhamdulillah saya ketemu itu ada 25 teknologi yang di masa sekarang dan masa depan itu yang akan berkembang begitu. Baik. Nah, ini kalau mohon maaf, ini adalah di bahasa Inggris. Jadi kalau saya terjemahkan ke bahasa Indonesia itu kadang itu ada yang tidak pas begitu. Nah, tapi nanti kalau ada tinggal nanti aja di internet ya, sekalian belajar bahasa Inggris. Saya dulu belajar pertama kali bahasa Inggris juga nggak bisa. Pertama kali saya berangkat ke Jepang itu baca satu kalimat itu ya butuhnya waktunya bisa satu jam nggak ketemu jawabannya. Ini apa? Ini bahasa Inggrisnya sudah tahu semua saya. Tetapi artinya itu nggak nyambung. Tapi ternyata pertanyaan saya pertama itu yang saya lakukan satu
pertama langsung saya berdoa, ya Allah, berilah saya kemampuan untuk memahami bahasa Inggris. Alhamdulillah sekarang baik-baik saja. Ya itu dikasih kemampuan yang luar biasa begitu. Ya itu tentang saya mempelajari bahasa Inggris. Jadi artinya saya kembalikan kepada ini. Dan kita sudah mempunyai dasar yang kuat di situ. Makanya dulu kalau karena kita lihat dulu pertama kali dibangun itu adalah kita apa? Sebenarnya adalah hati kita. Kalau hati kita sudah tersentuh dengan Islam dan sangat dekat dengan Islam dan dengan Kanjeng Nabi dan dengan Gusti Allah, semuanya insya Allah akan mudah. Nah, itu. Ya, itu kuncinya di situ. Tapi jangan ditinggalkan semuanya. Yang diajarkan pada sesepuh, kiai-kiai dan ulama itu yang baik-baik semuanya harus tetap dilakukan. Pelan-pelan, jangan dipaksa. Pecah nanti. Pecah kalau dipaksa itu. Kalau batu itu kalau kita pukul pecah. Tapi kalau di titik air satu pelan-pelan ditetesi air, lama-lama lubang, enggak pecah. Itulah kondisinya. Jadi akan seperti itu kita mendapatkan ilmu pun. Yang pelan-pelan, jangan dipaksa. Insya Allah nanti hasilnya akan luar biasa. Begitu. Baik. Jadi ini lihat, ada natural language communication. Jadi ya kita pakai bahasa biasa. Jadi nanti akan, komunikasi saya pakai bahasa Indonesia, yang sana pakai bahasa Jepang, yang satunya bahasa Inggris, jalan. Nah, begitu juga virtual reality. Nanti ini kalau kita mendirikan sekolah, apalagi NU, gimana ini? Kalau ada virtual reality-nya, enak. Begitu praktikum, enggak usah. Namanya praktikum harus ini mahal-mahal, enggak, jadi murah. Kita mendirikan teknik elektro katakanlah menjadi murah, teknik mesin menjadi murah. Enggak bisa saya ngelas itu, di situ ada tutorial ngelasnya, jalan. Pakai videonya. Bahkan kita bisa nyoba, ini ngelasnya salah. Kalau salah nanti akan seperti itu. Akan seperti itu akan ke depannya. Dan seterusnya di sini. Ya, ada smart logistik. Kalau kita cuma jalan smart city. Nah, kemudian di bidang saya adalah di power. Nanti saya jelaskan sedikit. Saya riset adalah di smart grid begitu. Kita bayangkan seperti itu ya. Saya dulu tidak membayangkan saya seorang power. Saat itu dulu sangat benci dengan programming. Nah, itulah. Dengan programming saya menghindar. Makanya saya masuk di power saat itu. Saya tidak mau masuk di bidang telekomunikasi maupun di lain. Tapi ternyata begitu sekarang tidak ada yang namanya jurnal misalkan di power system sendiri, di power ya. Di sistem tenaga yang jauh sekali itu tidak ada telekomunikasinya. Sekarang hanya 10% yang muat hanya di power saja. Tetapi semuanya adalah di teknologi telekomunikasi, entah telekomunikasi mulai dari sinyal processing-nya, ataukah misalkan di situ adalah dari kontrolnya dan seterusnya. Ya, mau tidak mau ya kita harus terpaksa mengupgrade diri kita untuk menuju ke sana. Nah itu. Baik, ada swarm robot dan sebagainya. Ini kalau dikuasai orang-orang yang tidak benar, bahaya ini nanti. Yang maju menyerang kita itu ya robot-robot. Saya bisa bayangkan pada saat pertama kali nanoteknologi ditemukan, sekitar saat itu adalah sekitar 20 tahun yang lalu. Saya membaca-baca tahun 2004, 2000-an itu ada nanoteknologi. Saya sudah membayangkan, waduh, kalau nanoteknologi datang, kemudian teknologi nano, dia bikin robotnya sekecil virus. Berarti yang nyerang kita itu sebenarnya bukan virus, tapi robot. Nah, bahaya nih. Ya, virus-virus betulan robot dalam bentuk robot. Kita bisa bayangkan betapa rentannya begitu. Tidak perlu manusia, dia hanya produk. Bayangkan, kalau kita pengen punya keluarga banyak, ya seorang wanita melahirkan butuh waktu 9 bulan, membesarkan butuh lama. Tapi di robot sekali produk bisa miliaran. Dalam ini. Berarti dia punya pasukan luar biasa, tidak butuh dia pasukan dalam bentuk manusia dan seterusnya. Nah ini kan bahaya. Maka itu kami katakan dari awal humanize orang. Jadi rasa kita kepada orang itu yang paling penting. Sehingga pada saat kita menguasai keilmuan ini, kita tidak menyalahgunakan untuk yang lain, membunuh manusia dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi kita gunakan untuk kemasyarakatan umat. Ada business computing. Ya, saya pada saat tahun 2006 itu sudah biasa belanja di Jepang itu menggunakan online. Dan itu sangat murah. Dan itu
Tapi di Indonesia belum ada. Saya bisa pada saat itu membayangkan, wah ini kalau online jalan, wah ini luar biasa ini. Wah ini yang toko-toko kecil-kecil itu bisa kalau diajari semua petani-petani diajari semua, wah luar biasa ini. Ini langsung terhubung ini, tengkorak habis nanti. Nah ini musuhnya itu. Nah, sama kan pada saat kita lihat, pada saat Gojek pertama kali masuk, kemudian banyak kan kasihan teman-teman Gojek itu yang dipukuli. Kenapa banyaknya tidak siap untuk menerima itu? Nah, jadi ada pada kasus-kasus akan seperti itu. Makanya hati-hati juga di situ. Makanya doa kita selalu bahwa mudah-mudahan kita juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Ada data analisis, datanya dianalisis. Makanya nanti ada banyak mengatakan bahwa yang kaya raya itu orang yang punya data nanti. Bukan perusahaan yang punya asetnya banyak, tapi punya data. Data analisisnya. Pertama kalau saya menjelaskan ke teman-teman mahasiswa pun, teman-teman mahasiswa ini akan bertanya, ya apa Pak? Satu kasih contoh, data analisis sama. Kita mengisi, katakanlah main di dunia media sosial. Kita pakai Facebook. Ternyata saya lihat data Facebook itu paling banyak di dunia ini. Dia tahu umurnya, sekolahnya di mana sekarang. Kalau dia tahu data itu mahal sekali. Untuk apa? Contoh, saya tahu datanya umur bangsa Indonesia. Saya tahu umur bangsa Indonesia, yang umurnya katakanlah 18 tahun sampai 25 tahun itu sekian. Kemudian kebiasaan bangsa Indonesia menikah itu sekian berapa persen? Yang menikah sekitar umur 20 sampai 25 tahun sekian. Nanti habis menikah kira-kira punya anak berapa? Sehingga dia bisa memprediksi, sekarang saya harus produksi selimut bayi sekian, popok bayi sekian, rumah sekian, produksi kasur sekian, tahu semua. Jangan heran sampean. Sehingga apa? Sangat efisien akhirnya. Ya, semua produk itu akan tergantung itu. Data analisnya luar biasa sudah mapan. Jangan lupa, makanya hati-hati sekarang. Sangat hati-hati kita dengan data ini. Tahu seperti itu. Ini mulai dari kehidupan kita, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, bahkan tidur lagi, itu sudah menyiapkan data-data itu berapa nanti kebutuhan, semua kebutuhan yang kita punya, yang kita lakukan itu sudah dianalitik sehingga kebutuhannya sekian, pabriknya nanti buatnya ini, harusnya ini nanti Indonesia butuh sekian, udah. Nanti pabriknya di Indonesia itu hanya sekian, tidak cukup, saya pasti punya pangsa pasar di Indonesia. Nah, sampai mulai berpikir sekarang, hati-hati dengan kondisi. Kelihatannya sepele media sosial, usiamu berapa, kamu lahir kapan, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi itu sangat berharga, menjadi emas di sana. Itu nanti ke depannya akan, saya dulu juga nggak berpikir seperti itu. Tapi begitu saya pikir, iya ya, saya semua sekarang. Dan hati-hati, semua sekarang, dulu impian saya begini. Kalau semua data yang analog, kita sebagai manusia ini ya, ini kan termasuk analog. Tetapi saya bisa mengcapture, nanti ada namanya twin digital twin. Nah, bahwa saya bisa membuat manusia dari diri saya begitu ya. Diri saya itu saya transfer menjadi digital. Bahkan enak dianalisis. Ini sekarang saya itu sakit ini. Berarti nanti obatnya harusnya ini. Enak kan disimulasikan tanpa membuat saya rusak. Kalau dokter kan kadang sakitnya apa? Ini saya nggak tahu dok, sakitnya begini-begini. Dicoba obat A. Nggak sembuh. Lagi dicoba B kan. Nah, kan ini kan enggak. Nah, itu kan sama dengan pada saat kita membuat mobil. Buat mobil nanti tidak perlu, sekarang sudah. Buat mobil itu tidak perlu membuat mobil seperti dulu. Mobil buat satu, ditabrakkan. Enggak. Sekarang disimulasikan semua persis karakteristik mobil itu, kemudian disimulasikan tabrakan. Jadi tabrakan berapa mobil itu tidak rusak bahannya dan bagaimana desainnya. Nah, teman-teman desain produk nanti kalau misalkan desain itu dia tidak tahu kan misalkan. Nah, itu ada software-nya itu. Begitu dia tahu desainnya ini ketemu, mobil itu desainnya ini materialnya harus ini dengan kecepatan 60 km per jam tabrakan frontal itu tidak apa-apa. Nah, itu jadi murah sehingga apa? Kita buatnya nanti cukup satu mobilnya yang betul ditabrakkan dan hasilnya 99% bahkan 100% mendekati data realnya. Nah, itulah kekuatan data analitiknya. Kekuatan kita sebut adalah kalau kita punya data tadi, punya big data. Nah, nanti masuk di sana. Dan seterusnya. Ya, termasuk autonomous flying. Kita masuk nanti autonomous flying itu seperti nanti drone dan seterusnya.
Contoh sekarang, saya di saluran transmisi tinggi kan. Saluran transmisi itu kan tinggi. Bagaimana kita ngawasi? Tidak pernah. Di Indonesia tidak pernah kita mengalami maintenance ya, perawatan, maintenance itu perawatan saluran transmisi tidak pernah. Tapi kalau ada drone, wah enak nanti. Dia sudah mendeteksi, oh ini transmisinya ini ada yang rusak loh di jalur ini, tidak perlu manusia. Tinggal dari jauh, cepat dan enak. Nah, seperti itu. Ini mulai dibangun. Banyak yang mulai membangun drone dengan itu. Nah, inilah perkembangan ke depan yang luar biasa. Sehingga jangan takut. Apa yang kita kuasai sedikit itu, tolong didalami. Kemudian kita memang nggak bisa. Jadi misalkan seperti saya di teknik elektro itu dibagi pada telekomunikasi, ada kontrol, ada kemudian itu kontrol sistem, ada saya sendiri power atau teknik sistem tenaga, kemudian ada dulu namanya adalah komputer itu pecah tidak karu-karuan komputer, kemudian di situ ada istilahnya lagi elektronika, tidak ada sekarang. Ya, kalau kita nggak kuasai salah satu saja buyar. Nah, inilah gunanya kita diajaran berjamaah itu. Berjamaah itu tidak hanya berhenti pada dalam sholat saja. Di dalam kehidupan ini, kita bekerja sama secara berkelompok. Kenapa negara-negara maju itu bisa seperti itu? Mereka menerapkan jamaah itu tidak karena mereka tidak sholat. Mereka jamaah itu sampai ke pekerjaan. Contoh, saya kasih tahu. Kita sudah diajarkan filosofinya berjamaah. Kenapa kok harus berjamaah sholatnya? Kenapa? Karena kalau misalkan kita kurang kusuk begitu, kalau insya Allah kiainya sangat kusuk, kita sudah dinilai kusuk. Alhamdulillah. Kan enak kan? Enak sekali begitu. Sama dengan ini, kalau kita sama tim, ini yang benar makanya. Inilah filosofi berjamaah kita bawa ke dalam kerja. Kalau dalam satu tim, saya misalkan ada 10 orang, pekerjaan saya sendiri, bukan akhirnya pekerjaan dibagi 10 orang, satu itu sudah berhasil. Oke ya, saya sudah selesai. Tapi 9 orang saya tidak berhasil. Saya akan lari ke teman saya, akan lari ke teman saya yang belum berhasil, dan saya membantunya. Sehingga pekerjaan saya selesai. Itu kalau katakan dalam tim itu selesai. Harusnya begitu. Tapi kita tidak. Lihat, kita dari awal diajari selalu bersaing. Iya, selalu bersaing. Wah ini pinter ya, bagaimana kayak mengalahkan. Begitu. Dari awal kita diajari untuk fight. Tidak. Tapi kita belajar untuk kolaborasi, kita belajar bersaudara, kita diajari untuk saling mengisi. Karena tidak mungkin manusia itu hidup superpower satu orang, pasti membutuhkan orang lain. Saya seperti ini, bisa seperti ini, karena saya banyak dibantu teman-teman mahasiswa bimbingan saya, mahasiswa itu membantu saya di dalam mencapai apa yang ide-ide saya begitu. Nah, hal seperti inilah yang sebenarnya yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita mudah terpecah belah seperti itu. Karena itu yang paling memang itu adalah paling mudah. Nah, politik dividen benar. Jangan. Nah, ini yang penting. Karena apa? Untuk kita membuat sesuatu yang baik, kita butuh kolaborasi. Kita butuh persatuan. Kita butuh yang namanya adalah tadi, rasa saling bersaudara. Makanya sesama muslim itu kita bersaudara. Karena apa? Dengan kita merasa begitu sangat enak. Saya percaya sudah sama muslim. Kamu kerjakan ini ya, Pak. Nanti uangnya gimana? Gampang. Nanti kalau sudah ini, sudah saling percaya. Kita saling bisa dipercaya, jujur, amanah, dan tidak apa-apa. Wah enak sudah kalau kita bekerja dengan orang-orang seperti ini. Tidak mungkin misalkan nanti sikut Pak. Nanti kalau dia dapat uang banyak ditilep. Tidak mungkin. Sudah dikorupsi. Tidak mungkin. Itulah makanya kita diajari dari awal itu. Itu yang paling penting sebenarnya dasar yang harus kita tekankan bahwa seperti itu. Nah, ke depan yang lainnya itu nanti nomor 2. Ya, saya tidak uruh teman makanya saya dulu di Jepang pas profesor saya ditanya, Ardi, ya Prof, ini ada orang mau masuk. Bagaimana menurut kamu? Kalau ini saya lihat, wah ini kebetulan ini orangnya pinter ini dari orang Indonesia dan dari universitas. Butuh saya orang yang pinter. Pokoknya kasih saya orang yang jujur, amanah dan mau bekerja sama, nanti saya didik. Itu juga yang khususnya. Akhirnya dia minta apa? Kamu kan punya teman satu dulu yang mau ke sini nggak bisa. Iya ada. Cuma itu kamu panggil. Begitu saya panggil, dia diwawancara, sudah saya terima S3 ini saja. Nah nanti kamu yang bimbing. Wah sudah. Alhamdulillah kita lulus bersama-sama. Gitu. Akhirnya begitu. Nah itulah enaknya jadinya. Jadi itu yang paling penting itu. Itu di dalam nanti kita bekerja. Nah mudah-mudahan alhamdulillah ini kita satu visi
sudah satu, semuanya menjadi satu keluarga, sehingga insya Allah nanti kalau kita bekerja sama jadi enak. Itu yang paling penting. Itu kekuatan kita. Itu adalah kekuatan kita yang paling besar di samping itu. Di samping kita sudah punya keimanan, kita punya kanjeng Nabi yang sama, kita punya Allah yang sama, semua. Nah, itu yang kedua adalah itu yang kita pegang. Rasa keimanan dan persaudaraan ini yang harus kita pegang kuat. Kenapa? Karena kita berhasil karena itu. Saya berhasil karena silaturahim. Kalau nggak punya teman-teman, nggak ada. Nggak mungkin. Nah, begitu. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini. Kita masuk. Itu tadi prolognya. Saya masuk ke ada 25 tren teknologi yang sudah disimulasi, yang saya dapatkan di internet, bisa nanti di webnya Anda cari begitu, 20 tren teknologi yang mendatang. Satu, kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin. Atau kita sebut, nah ini kalau, makanya nih saya kadang pakai bahasa Indonesia kan agak bingung, nanti yang sudah terbiasa-biasa pakai bahasa Inggris, lah ini namanya pembelajaran mesin, pertama kali saya juga kukur-kukur, apa ya pembelajaran mesin, ternyata dia ngomong mesin learning, kalau mesin learning saya sudah tahu, kan begitu. Nah, Anda lihat kan, meningkatkan kemampuan mesin untuk belajar dan bertindak secara cerdas akan berjalan. Jadi nanti dengan mesin learning, mesin yang dia sudah kemampuan belajar sendiri, tadi ada robot tadi, dia tadi robotnya itu tidak hanya untuk ditujukan, kamu ngerjakan ini enggak, tapi dia apa? Partner robotnya jadinya. Itu yang disebutkan tadi yang di slide sebelumnya. Robotnya jadi partner, diajak diskusi dengan kita. Aku itu membuat keputusan ini. Nah, kalau di film-film kan sudah ada. Itu terjadi, benar itu. Oh, nggak begini karena dari data statistik. Muncul kan dari data lagi. Dari data analitik yang saya kumpulkan dari data-data yang saat ini nih. Loh, kalau menurut feeling saya begini. Nah, data dan feeling jangan dijadikan bahan pertempuran. Nah, pasti kita pertama kali data. Kemudian dari satu, mungkin yang kedua adalah feeling. Nah, feelingnya kan belum tentu baik. Nah, tidak bisa kita mencari feeling. Kecuali itu isyarah. Nah, itu tadi. Kalau isyarah jelas, contoh. Pada saat saya menyampaikan, secara data, secara matematik, program saya itu sudah benar. Tidak ada yang salah. Tetapi tidak ketemu hasilnya. Ustaz punya apa masalahnya? Ya saya terpaksa. Ya sudah, permintaan terakhir. Madep sama Gusti Allah, sholat malam, sujud, minta nangis kepada Allah. Ya Allah, sebenarnya apa yang terjadi dengan ini semua? Saya tidak tahu maksudnya. Menurut saya ini semua sudah benar. Tapi apa yang menyebabkan itu? Istilahnya apa? Datangnya cuma ini. Gampang itu. Loh, gampang gimana? Kamu sudah tahu kondisi seperti itu. Nah, contohnya apa? Dalam kondisi state, nah, kondisi seperti biasa ini kan harusnya 0. Lah kamu cari parameter yang tidak 0. Udah tinggal saya langsung habis itu bangun, saya kerjakan, saya cek parameter apa ya pada perhitungan itu tidak 0. Oh, ternyata parameter itu. Sudah parameter itu saya kasih nilai 0, ketemu jawabannya. Enak kan? Nah, inilah maksud saya. Saya dulu diajari sama guru-guru saya juga. Gampang nih. Kalau misalkan sampai mosok sing belajar awakmu, tanyanya ke saya kiai yang nggak tahu apa-apa. Saya kan itu. Takoknya ke Gusti Allah. Loh iya. Apa caranya? Loh nek iso sampean listrik. Nah, listrik itu bisa diajak ngomong. Iya toh, iya. Walah, caranya begini berarti saya harus ketemu Gusti Allah. Nah, kan begitu akhirnya. Nah, akhirnya belajar ilmu. Saya belajar bagaimana kita mendekatkan diri pada Allah. Akhirnya begitu. Alhamdulillah, begitu kita mengalami kesulitan, akhirnya begitu. Nah, ini mudah-mudahan nanti jenengan begitu. Jangan lupa, nah itu semuanya ditanyakan ke sana. Ini tugasnya, ditanyakan gitu. Kadang saya malu sama Gusti Allah. Setiap misalkan masuk ditanya begitu. Nah itu loh, saya malu kadang. Untuk itulah kadang pada saat saya di Jepang itu ditanya sama teman saya, Ardi, kenapa? Itu loh teman-teman kamu yang muslim, itu tidak melakukan hal seperti yang kamu lakukan. Dia tuh loh kadang itu tidak sholat. Loh, kamu loh, takut sekali begitu waktunya apa, mesti sholat duluan dan sholat dan selesai. Bahkan kadang sini ke sini kamu sholat duluan. Lah iya, nah waktunya sholat. Nah itu memang kenapa? Satu alasan. Terus dia serius begitu karena memang orang muslim. Pertanyaan,
Ini saya tidak bergurau, tapi saya pengen tahu jawabannya. Selama ini saya tidak mendapatkan jawaban yang seperti saya inginkan. Siap kalau gitu saya jawab. Jawaban saya takut bahwa kenikmatan-kenikmatan, semua fasilitas, semua yang ada dikasih ke saya dari Allah itu nanti dicabut lagi dari Allah. Kalau itu dicabut, saya pribadi manusia yang sangat tidak berguna di dunia ini. Saya tidak bisa apa-apa. Karena saya tidak bisa apa-apa tanpa Allah pada saat itu. Begitu saya jawab itu, dia jawabannya, saya pertama kali saya mendapatkan jawaban seperti ini. Dan selama ini saya tidak mendapatkan jawaban ini. Nah, kenapa saya bisa menjawab? Karena yang itu perasaan saya alami. Iya loh, saya tinggal di Jepang, saya berangkat ke Jepang, saya bisa di Jepang, membawa keluarga, bisa hidup, tidak kekurangan. Itu siapa yang menjamin? Gusti Allah. Saya menunggu 7 tahun sampai ke Jepang, karena saya minta, ya Allah, saya mintanya banyak, saya mintanya banyak. Mau ya Allah, tolong saya bisa ke Jepang, bisa belajar, dapat ilmunya, dapat macam-macam, bermanfaat dunia di akhirat, keluarga saya ikut, semuanya baik-baik saja. Dan kembali, saat kembali pun saya juga begitulah, permintaannya buaya. Jadi alhamdulillah dikasih semua. Kan enak kan jadinya. Alhamdulillah gitu. Makanya saya malu sekali dengan Gus Allah begitu kalau berbuat salah itu malu saya. Ya cepet-cepet nanti waduh ini salah saya. Ya Allah, kalau ini ditegur diselentik bahaya ini saya gitu. Kalau gitu saya. Ya, baik. Berikutnya Internet of Things. Ini nanti mohon maaf ya kalau waktunya nggak cukup ya. Saya nanti kalau bisa ada waktu konsultasi dengan saya, insya Allah saya jawab. Karena waktu kita terbatas. Karena tadi waktu kan 1 jam 1 jam 1/4. Karena ini nanti kalau kita baca detail itu bisa panjang sekali. Oke, baik. Internet of Things. Internet of Things ini adalah dulu kita nggak kenal. Sekarang sudah kenal Internet of Things ini. Ini mengacu pada jumlah perangkat dan objek pintar yang terhubung ke internet. Lalu bisa nanti keluarnya ada big data lagi sama AI. Jadi kita semuanya di internet. Tapi ini sudah berubah. Nah, kita tidak sadar. Bukan lagi Internet of Things sekarang. Tapi adalah Internet of Everything. Semuanya internet. Siapa loh? Siapa anak-anak muda sekarang? Bapaknya Pak, saya minta beli. Nah, aku capek. Pesen ya. Ya wis Pak, saya pesen Gojek. Ya kan sudah. Dia mau pesen apa saja tinggal sudah di rumah saja dapat. Yang penting ada uangnya. Pak, uangnya nggak ada ya. Sudah, pakai uang saya sudah yang digital. Uangnya dalam bentuk digital. Kita nggak pegang uang kan? Nggak pegang apa-apa. Sudah. Nah, internet everything semuanya. Bahkan saya nyari. Di dekat rumah saya di Surabaya kan. Nah, rumah saya dekat Rungkut begitu. Saya cari di Surabaya itu. Di dekat rumah saya mencari namanya sensor. Jadi, ini loh. Jadi, kalau kadang tukangnya biasa kalau tidak mau akhirnya begitu. Jadi di dalam ilmu apa ini namanya persensoran, sensor untuk mematikan menghidupkan pompa air secara otomatis itu kan sensornya ada banyak. Satu biasanya sensor tekan, yang kedua dia adalah sensor otomatis ketinggian. Yang terakhir itu adalah sensor adalah flow, jadi ada alirannya dia mengalir. Saya tanya, ini yang sensor ketiga ini baru muncul ya, sudah lama muncul, tetapi tidak banyak orang mengaplikasikan. Saya cari ini, saya puteri seluruh dekat rumah saya semua, tidak ada yang tahu. Aduh, saya butuh waktu hampir 1 hari. Tapi begitu saya duduk pakai internet, saya cari, langsung ketemu hanya beberapa menit saja, langsung saya pesan, sudah tinggal tunggu jadi sampai ini. Nah, itu mengubah akhirnya apa? Kalau sensor tekan, semua produk itu pasti punya kelemahan. Seperti manusia punya kelemahan, punya kelebihan. Semua ini. Jadi kalau sensor tekan, itu akan mengalami tekan. Begitu ada leakage atau kebocoran, leakage itu kebocoran, bocor air sedikit saja, maka tekanannya akan turun, sehingga akan nyala listriknya. Nah, gitu kan fungsinya. Jadi tiap kita belajar filosofi, itu nanti, itu seperti itu. Mohon maaf, ini Surabaya waktunya mulai asar ya. Oke. Tadi saya matikan. Nah, oke. Nah, yang kedua, itu ketinggian. Kalau misalnya sudah jangka pendek, berarti ini sudah kosong, maka dia akan narik saklarnya sehingga dia nyala. Tapi saya tidak butuh itu, tapi flow. Nah, kalau flow kalau ada mengalir. Enaknya jadi apa? Kalau tekanan, begitu ada leakage, itu apa? Akhirnya jadinya ceklik. Nah, itu adalah apa? Arus listriknya naik turun sangat cepat, atau istilahnya di dalam teori itu namanya transient.
Nah, dia tarik secara transien, tarian transien itu bisa 2 kali lipat, bahkan untuk motor-motor besar bisa 6 kali lipat, sehingga energi yang dikeluarkan sangat besar, sehingga tagihan listrik kita jadi banyak. Nah, itulah, itu kan jadi begitu. Dan yang kedua risih orang yang ini loh tadi listrik kok cekal semuanya, umpamanya. Nah, kalau dengan sensor ini tidak. Jadi semut sedikit itu keuntungan pertama. Keuntungan keduanya apa? Karena dia tidak memanfaatkan ketekanan hanya itu, sehingga tekanan-tekanan pada keran-keran itu tidak terlalu besar, sehingga kerannya jadi awet. Nah, itu yang kedua. Nah, itu keuntungannya. Jadi hal-hal seperti itulah yang kita bisa seperti itu. Nah, sekarang ya semua bahkan di rumah saya yang merancang mulai otomatisnya saya semua. Nah, itu kalau misalkan kita tidak belajar kan tidak tahu. Tukangnya malah bingung. Pak, ini kenapa kok begini? Ini harus begini, harus begini. Loh, Pak, ini kok nggak nyala ya? Iya, karena habis terjadi masalah. Nah, makanya tadi nanti pada saat kita melakukan satu apapun, kadang seperti di komputer sendiri, kita punya big data, kita punya server, kemudian shutdown, karena listrik mati shutdown. Jangan dipikir loh, begitu semuanya shutdown itu nyalanya nanti kita ceklik nyala itu nyala normal. Bukan, bisa saja bermasalah, karena dia adalah shutdown-nya tidak normal. Begitu. Paham ya? Contoh begini. Kita yang sederhana sekali, sangat sederhana sekali. Contohlah, kalau kita loncat jauh, loncat jauh, lari, kemudian mendarat. Kita program kan, mendaratnya dengan baik kan? Kita mendarat dengan baik, oke, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, coba sampean ya, naik turun tangga, tapi salah gitu, keseleo kan? Iya kan? Itulah maksudnya. Jadi itu yang terjadi juga di dalam mesin. Akan mengalami seperti itu. Jadi kalau dia tidak normal, jadinya menjadi masalah begitu. Baik, yang ketiga, produk yang dipakai ditambahkan pada manusia adalah wearable atau augmented. Nah, ini human. Ini kalau kalau tadi diterjemahkan itu kan jadinya jadi panjang. Tapi ini sebenarnya kan bahasa Inggrisnya cuma wearable and augmented. Pertama kali belajar itu wearable itu seperti robot ya. Robot ini tangan saya ini ditambahkan di sini. Ya, sehingga kita bisa ngontrol ini. Wah, ini jadi kuat. Ya, ini biasanya dulu akhirnya kalau di negara-negara maju itu semua tentara itu dikasih wearable robot. Akibatnya apa? Tentara itu yang dibawa itu pada saat perang, peralatannya itu berat sekali. Bisa sampai dengan 100 kilo, bayangkan. Nah, tapi untuk bertahan lama loh ya, bisa 1 bulan begitu kan dia harus membawa makanan juga di samping peralatan perang. Misalkan untuk misi yang panjang. Nah, ini untuk misi yang panjang, dia pakai wearable robot. Oh, enak jadinya. Bisa ngangkut berapa? 1 ton. Bayangkan, 1 orang bisa ngangkut 1 ton. Sehingga apa? Yang dulu itu biasanya bisa hidup di hutan hanya waktunya adalah 1 minggu, 2 minggu. Ini bisa berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Nah, bayangkan, ini kan wah luar biasa. Dia habis lah kita. Kalau tidak menguasai teknologi seperti itu. Untuk perang lah, kita pasukan kita, misalkan tentara kita lah kasihan. Lah yang di perang itu sudah, dia sembunyi di dalam hutan, katakanlah hanya 1 orang bisa bertahan berbulan-bulan. Lah kita kan enggak. Nah, begitu. Itulah yang membahayakan seperti. Sama dengan sekarang, augmented humans. Augmented human itu, pertama saya kali lihat ini, dulu pada tahun 2006 saat saya belajar, itu sudah muncul. Jadi pertanyaan itu, orang ini tidak bisa lihat. Ceritanya pada saat itu dia membetulkan apa, matanya pecah. Karena ada benda masuk ke matanya. Tidak bisa melihat. Tapi ini diganti bionik begitu, ini kemudian dibur otaknya, disambungkan ke otak, bisa lihat akhirnya. Nah, itulah yang kita sebut adalah augmented human. Jadi peralatan itu dengan kita, menyatu dengan kita. Bisa bayangkan ini. Terus saya bayangkan, wah bisa ya Pak, ternyata iya. Nah, nanti kan cerita-cerita. Karena daripada ini, makanya kan ada banyak human trafficking dan sebagainya. Astagfirullahaladzim, itu kan orang-orang yang jahat. Akhirnya apa? Dia membunuh orang, mengambil organ-organnya. Mungkin itu seperti itu. Nah, kalau kita bisa membuat jantung buatan, nah, ujinya kan begitu. Wah, itu jantung buatan. Kan bisa. Ada beberapa, tahun 2000-an, 2006 itu saya sudah melihat ada jantung buatan. Jadi ada baterainya. Jadi orangnya kemudian jantungnya itu diganti jantung buatan, kemudian baterainya ditaruh di sini. Wah, luar biasa itu. Iya kan?
manusia setengah robot. Nah itu yang kita sebut augmented itu. Lupa jadi manusia nanti hidupnya apa? Harapannya kan begitu. Tapi kan tidak tahu, semuanya tergantung dari Allah. Bahwa nanti takdir itu adalah yang menentukan Allah. Kapan kita mati, kapan kita menikah, kapan kita ini kan tadi. Jadi nggak tahu kita misalkan seperti itu. Walaupun kita sudah berusaha begitu. Nah ini yang saya khawatir juga. Begitu teknologi clone ini sudah dikuasai orang-orang cloning sudah ada. Tahun 2010 itu ada sudah cloning makanan itu malah dipertanyakan. Ini makan daging kuda cloning itu boleh atau enggak? Itu tahun 2010 loh. Nah ini kalau orang-orang yang tidak benar, bayangkan sama. Saya hancurkan aja dunia ini menurut dia. Terus gimana? Saya kan tidak bisa mati. Kenapa? Kalau mati ya saya cloning lagi diri saya. Kan bahaya sekali gitu loh. Paham ya? Jadi bayangkan, Anda bisa bayangkan sekarang. Walah, berarti kiamat itu akan berada. Mungkin. Karena ulah manusia seperti ini. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Dia merasa bahwa dia tidak akan mati selama ada selnya dia, ada DNA-nya dia bisa dikloning lagi, muncul lagi. Jadi bisa dikloning 10 kali, 100 kali. Whatever dia whatever want. Jadi apapun dia ingin dia bisa. Bahaya kan? Nah, dia ngebom misalkan, saya ngebom Indonesia, asik, nggak apa-apa. Indonesia saya bom, habis itu saya buatkan lagi manusia yang baru menurut saya. Lah bahaya itu. Nah, makanya, tapi kenapa kok Allah misalkan sudah menurunkan misalkan ilmu cloning ke manusia dan seterusnya? Ya sesuai dengan rencana berikutnya. Ya ada namanya adalah kiamat. Nah mungkin itu, setelah manusia semuanya tidak bisa diatur, apalagi kalau nggak kiamat dan seterusnya. Ya itulah, hal-hal seperti itulah. Mengeri kalau sudah. Makanya begitu kita belajar ini, maka kita adalah kunci kita adalah bahwa ini adalah saran untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang penting. Baik, berikutnya lagi adalah big data. Ini muncul. Big data dan analitik yang ditambahkan. Bisa mana? Big data and augmented analytic. Jadi data itu banyak, kemudian kita prediksi lagi datanya itu menjadi dilengkapi. Bisa semua. Bahkan akhirnya apa? Jadi robot pertama itu dipelajari A, nah kan dia itu hanya dipelajari, dia hanya mempelajari, tapi dia bisa menambahkan dari pengalamannya dia kemudian mengolahkan data sehingga dia punya pengalaman. Sehingga robot yang diproduksi setahun yang lalu dengan yang produksi yang sekarang begitu dilepas beda sudah. Itulah yang kita sebut adalah big data and analytic yang ditambahkan atau kita sebut ada big data and augmented analytic. Bisa bayangkan seperti itu. Wah, jadi enak sekali, Pak. Ya seperti human, seperti manusia. Itu kan, itu sekarang itu bahwa teknologi itu bisa seperti itu. Semakin lama semakin ngeri, ya kita ngeri, tidak apa-apa lah. Kemudian yang kelima adalah ruang cerdas atau tempat pintar, intelligent space and smart places. Bayangkan. Wah, ini ruangannya cerdas nih. Jadi sampai tinggal ngomong aja misalkan, waduh ini apa ini? Panas. AC nyala gitu. Berapa? Minta 25, langsung sudah tinggal ngomong saja. Nah, itu kalau Anda lihat filmnya kan dengan ini. Tapi akhirnya apa? Dia sakit pilek, sakit flu. Terus tenggorokannya sakit, suaranya nggak sama. Frekuensinya nggak sama ya keluar kan. Itu kan deteksinya kan namanya warna suara. Warna suaranya orang kan beda. Warna itu artinya sekumpulan gelombang frekuensi itu kan membentuk warna suaranya si A, si B kan beda-beda. Nah warna suaranya beda, alatnya nggak prosesnya, image processingnya nggak kenali karena dia batuk, nggak kenal dia. Akhirnya dia tidur di luar. Ya ini terlalu semat ruangannya dia, ya kan? Maksudnya biar tidak ada pencuri dan semua yang bisa masuk hanya dia. Ternyata dia sakit tidak bisa masuk. Yang lainnya yang manual sih udah kuncinya tetap pakai kunci kan, buka kunci jalan. Nah ini kunci pintunya kan diganti otomatis. Otomatisnya bukanya pakai suaranya dia. Ternyata suaranya dia itu nih. Nah, oke ya, oke. Nah yang itu contohnya saja, itu pakai suara. Tapi kan di dunia ini yang paling tidak sama itu adalah, jadi kalau sidik jari katakanlah 1 juta orang satu, itu ada yang sama mungkin. Ada yang tidak sama, 1 miliar satu, itu adalah retina mata. Itu ya. Maka sekarang banyak yang menggunakan retina mata ini untuk aksesnya, security-nya. Nanti ada muncul di bawah itu ada security juga. Itu ada tempat pintar dan ruang atau intelligent space dan smart space.
Ya, bisa di mana-mana. Begitu. Kemudian adalah yang keenam blockchain dan buku besar. Pertama ini ditemukan buku besar. Apa? Saya juga bingung. Kemudian begitu saya lihat bahasanya, walah blockchain and distributed ledger. Ledger itu kalau di buku di perusahaan-perusahaan itu ada istilah namanya buku besar. Nah, dulu sama dengan sekarang. Kalau saya baca Al-Quran misalkan, kalau nggak hafal, kalau hafiz Al-Quran jelas tahu, sudah nggak usah ditanya. Kita yang normal lah, kata mau baca, saya mau katakanlah surat Al-Kahfi, yang menyatakan artinya begini, nggak tahu. Tapi begitu kalau Al-Quran itu kita simpan dalam big data, datanya, kemudian saya ketik, sudah, kata kuncinya adalah surat Al-Kahfi yang menerangkan ini. Seret langsung keluar semua, seret, sudah. Oh ini ya, cepat sehingga belajar. Bayangkan dulu, ya kan? Nah, kalau kita belajar itu harus tanya orang yang menghafiz Al-Quran. Sekarang tanya aja sama database yang lengkap, kemudian kita sudah tahu belajar. Oh ini, oh kata ini misalkan, kata ini berapa kali di Al-Quran itu disebutkan, di ayatnya apa saja. Oh enak sudah. Begitu kita mau menyusun khotbah sendiri, katakanlah khotbah sendiri, gitu. Membuat ini udah bisa membuat saudara. Oh ya, berdasarkan dari Al-Quran itu, kata amin itu misalkan kalau ada walad dolin, nah dolin itu ada berapa kali? Wah, karena juga gitu kan. Kemudian ada sebut itu adalah Muhammad sebut berapa kali? Oh, udah ketemu ayatnya di mana saja. Ini semua, saudara. Valid hasilnya. Luar biasa kan? Kalau dulu kita harus menunggu dulu orang yang hafiz Quran, di situ enggak. Itu adalah sangat membantu bagi kita-kita yang memang belajarnya bersamaan antara keilmuan dan ilmu agama. Dan ada yang teman-teman kita hanya belajar agamanya adalah sedikit-sedikit saja. Artinya hanya di situ adalah filosofi-filosofi. Tidak seperti teman-teman yang belajarnya adalah di pesantren, yang tiap hari mempelajari agama Islam. Beda sekali. Nah, sehingga akan membantu orang-orang. Sehingga apa kita sama. Nah, itulah yang paham Al-Qur'an membantu yang paham teknologi membantu teknologi. Kita bekerja sama. Memang tugasnya beda-beda. Kalau semua Indonesia itu jadinya bos semua, habis sudah. Kan harus ada yang menjadi Pak Tani, ada jadi. Tapi kita bawa sih Pak Tani yang modern. Artinya apa? Dia melek teknologi sehingga dapat dihapusi tekola gitu loh ya. Terus kemudian cara tanamnya ngikuti, kita buatkan. Ya, itu tugas kita. Jadi apa dibuatkan? Oh, tanahnya ini. Kalau tanahnya modelnya ini belum ada loh. Kalau Anda mau riset, tanahnya ini begini. Oh, itu berarti kalau mau ngasih pupuknya ini sekian persen, ininya sekian persen, ini. Kalau cari tahu kelihatannya. Terus waktunya tanam berapa? Oh, kita ada prediksi musim hujan dan seterusnya. Oh, nanti waktu panen yang tepat adalah sekian. Gitu enak. Sekarang feeling, bayangkan seluruh Indonesia feeling loh ya. Nah, ini tugas kita ke depan itu. Kalau kita bisa mendapatkan tugas kita menemukan itu, enak sudah. Pertanian kita maju dan seterusnya, dan kita bisa swasembada apapun. Bayangkan. Oh, ini misalkan di sana. Jadi nanti bisa, dan kita bisa manajemen dengan baik. Sehingga nggak seperti sekarang. Panen raya, harga turun. Tidak. Kenapa masalahnya? Lah semuanya nanya yang sama. Pak, sekarang harganya semangka itu jadi mahal. Oh, kayak naik, sorry. Semua petani nanam semangka lah buyar. Kalau kita punya begitu, kita punya big data yang kuat, kita bisa manajemen yang baik. Nah, kita bayangkan. Daerah ini bagusnya adalah nanam kopi, kamu nanam kopi saja. Daerah ini tembakau saja. Ini apel saja. Jangan diubah. Gitu loh. Ini anggur saja. Ini adalah kedelai saja. Ini jagung, pasti cukup nanti. Bayangkan, Pak. Mau izin Pak Adi, mohon maaf, kurang dari waktu seharusnya kurang 10 menit Pak Adi, monggo Pak. Siap, oke. Lanjut lagi. Mohon maaf ini baru beberapa slide ya. Oke, baik. Kemudian di situ ada komputasi cloud. Nah, komputasi cloud itu, komputasi nanti contoh misalnya, kalau ini ada di cloud. Jadi di awan, artinya di pusatnya adalah kita semua data dikumpulkan di satelit. Bisa bayangkan. Nah, sehingga kita di darat edge itu tepinya, artinya di aksesnya itu jadi cepat. Artinya apa? Nanti bisa surgery misalkan, operasi. Nah, bayangkan Anda. Operasi itu cukup dokternya di Surabaya, operasinya di Jayapura. Loh enak kan? Nah, ini ahlinya enggak masalah, ahlinya disebar di seluruh Indonesia enggak masalah. Oh, saya Pak sekarang ada di Maluku. Oke. Kamu bisa online dari Maluku. Oke. Siap. Dari Maluku, kemudian dia adalah
melakukan operasi di Surabaya. Aman. Enak toh? Tidak terlepas dari ruang dan waktu. Oke, berikutnya. Realitas yang diperluas, yaitu adalah digital extended realities. Nah, biasa bayangkan. Ya, kemudian itu adalah kembar digital tadi, digital twin. Oke, kemudian natural language processing, promosi natural, sehingga nanti bisa bicara seperti manusia, antar muka suara, chatbot, voice interface dan chatbot. Kemudian adalah computer vision, robot and cobot, ya, 5G, genomic. Kemudian ini, nah, oke, saya cepatkan saja ya. Nah, ini semuanya sudah saya kasih kan, monggo dibaca di situ, oke. Nah, ini masih banyak. Nah, ini tadi. Sekarang kita harus memikirkan tidak hanya evolusi, revolutionary. Nah, bayangan tadi. Seperti saya tadi bilang kan, bahwa yang sekarang itu manual, kemudian harus datang orang jadi online. Dalam waktu hanya beberapa hari bisa. Nah, itu maksudnya. Itu revolutionary itu seperti itu. Jadi eksponensial. Maksudnya eksponensial itu begitu. Kalau kita landai-landai saja, nggak akan kita menang dengan negara-negara yang sudah maju. Tapi kalau kita revolusioner, mantap. Kita akan mendahului mereka. Kita punya Gusti Allah. Kuncinya tadi itu. Untuk menjadi revolusioner ini, tanya. Mereka berbasisnya riset. Orang-orang yang pinter-pinter, disekolahkan dia, dikasih dana, seperti saya, untuk riset. Aplikasinya untuk dia. Sehingga saya berkata, kalau kita seperti itu bisa, semuanya bisa. Bahkan kita lebih cepat. Kita punya Gusti Allah. Kita percaya Gusti Allah. Kita dekat dengan Gusti Allah. Enak jadinya itu. Wah, oke. Lanjutkan. Nah, ini juga ada di samping itu tadi ada entrepreneurship. Nah, entrepreneurship itu juga mengalami revolusi. Nah, sekarang satu orang kerja plus sebuah komunitas disupport komunitas dan ini kuncinya. Kita harus bersama-sama ini menjadi satu. Nah, kalau masih sendiri-sendiri habis. Tapi kalau ini misalnya, Pak, sampean kan petani. Oke, petaninya petani ini. Oh iya, sampean kan ini. Oke, aku tak bagian perhotelannya. Aku tak, oke sudah. Hotelnya jalan. Yang satu, Pak, saya kan pinter marketing. Oh, saya punya komunitas. Nah, jalan akhirnya. Pak taninya jalan, tukang nelayannya jalan, yang antar barang jalan, orang yang belajar ilmu marketing jalan, perhotelannya jalan, semuanya jalan. Wah, baik kan? Oke. Oke ya. Oke, baik. Ya, ini masih ada banyak sebenarnya. Oke, nah berikutnya lagi. Ini adalah misalkan inovasi di dalam pengajaran. Ini tadi. Nah, dengan ini enak sekarang. Kalau bisa seperti ini, diundang-undang orang-orang yang memang dibutuhkan. Oh, saya Pak butuhkan ini. Nah, seperti ini. Saya join kurikulum seperti ini. ITS dengan Unimap Malaysia. Kalpoli berada di Amerika sana, di California. Bisa, kalau bisa. Sekarang bisa, begitu. Dulu nggak mengikir. ya, seperti itu. Oke ya. Nah, Internet of Things dan seterusnya. Ini nanti pekerja sudah harus begitu. Semuanya harus menguasai itu. Oke. Oke ya. Nah, ini bidang saya. Nah, ini ya. Nah, ini 5G ya. Nah, 5G nanti bagaimana di aplikasinya? Ke smart factory, agriculture, drone, robotik. Sudah, saya diminta kemarin itu, Pak, ini saya drone. Drone-nya untuk apa? Untuk inspeksi dan untuk maintenance adalah seluruh peralatan listrik yang di atas. Wah, nah itu kan enak ya nanti. Semua sudah dalam bentuk image, kemudian dari data analog digitalkan, kita menganalisis di rumah. Sudah, enak sudah, jalan begitu. Nah ini nanti Anda bisa melihatkan 5G itu bagaimana. Reduce operating cost, bayangkan. Iya sekarang, saya bayangkan ya. Nah itu, saya sekarang merunning pasca itu mungkin butuh banyak orang, mungkin satu orang saya saja kan cukup akhirnya. Itu kan akhirnya itu. Dan tapi saya kan di rumah sendiri. Nah, sekarang saya rapat itu biasanya sehari cuma 1-2. Sekarang itu satu hari bisa 5-6 bahkan lebih. Oh, bisa bayangkan, sangat efektif sekali. Bahkan kalau kadang itu malah tanya habis sholat malam bangun-bangun itu sudah ada pertanyaan, Pak, kalau ini mau gimana? Dari ini jam 3 pagi loh tanya. Ya kan harus saya pakai karena saya selalu berkomitmen bahwa orang pengen informasi itu secepatnya kalau saya tahu itu saya kasih, akhirnya ya jam segitu baru dibalas begitu. Ya, oke. Baik ya. Nah, ini data-data seperti itu. Nah, ini di bidang saya. Apakah smart grid itu seperti ini jadinya? Semuanya. Nah, ini ada
biru tebal, ini security communication interface. Jadi semua nanti akan terhubung di situ. Nah, listriknya lah cuma ini tok, segaris kuning ini listrik. Tapi yang banyak orang telekomunikasi, datanya yang menguasai itu. Makanya kita sebut adalah smart grid, smart city. Itu maksudnya. Mulai dari billingnya, kemudian mau penjualannya, ini mulai dari pengawasannya, operasinya, dan bagaimana, dan seterusnya. Menggunakan semuanya adalah data ini. Baik smart meternya dan seterusnya. Nah, jadinya seperti ini. Oh, ini adalah yang sudah dari teman. Nah kebetulan saya punya satu teman orang Indonesia yang sekarang di Amerika, dia kerja di NREL. Nah, enak jadinya kita punya diskusi dan segitu. Nah, ini tadi, ya kalau Gusti Allah sudah membuka link, itu kan enak. Nah, ini semuanya dibuka ya karena Gusti Allah ini. Oh, ini ditunjukkan ini. Oke ya. Nah, jadi ini nanti. Jadi antara power system sendiri itu semua berhubungan. Jadi jangan khawatir, dimanapun kita belajar itu kita harus menguasai semuanya. Tidak harus semuanya, kita punya teman harusnya itu. Nah, tadi makanya itu. Oke ya. Nah, ini bedanya. Dulu, SCADA itu hanya data per detik yang diambil 2-4 saja. SCADA yang sekarang, istilahnya bukan SCADA, namanya WAM. WAM itu Wide Area Measurement. Itu adalah 60 data per detik. 60 data per detik itu masih kecil. Tidak bisa untuk analisis yang lebih detail. Yang begini-begini tidak bisa dianalisis masih. Nah, oke ya. Oke, apalagi masalah saya yang ini. Nah, data ini, simpel, kita buat sendiri di Indonesia. Ini cuman ini tidak bisa, yang third generation, generasi ketiga, ini tidak bisa untuk big data. Nah, ini ini generasi keempat, sekarang sedang developing untuk big data. Nah, ini bisa datanya langsung masuk nanti ke cloud. Nah, itulah maksud saya. Jadi berkembang terus. Apakah kita tidak bisa? Insya Allah bisa semua orang Indonesia. Pokoknya kita mau berkolaborasi, mau berusaha, dan jangan lupa Gusti Allah tadi. Nah, itu kuncinya. Sekarang data ini, yang ini ya, generasi ketiga, itu sudah bisa 5.000 data per detik, bayangkan ya. Wah, sudah lumayan. 5.000 data nanti bisa, wah, data macam-macam itu sudah bisa. Nah, ini nanti target saya bisa sampai 100.000 data per detik. Kalau 100.000 data per detik, wah, saya permasalahan di sistem tenaga listrik itu bisa banyak yang terselesaikan. Yang dulu tidak terselesaikan, sekarang bisa terselesaikan dengan baik. Itu kebutuhan saya di situ. Nanti bisa lagi di pengajaran, di pertanian, di kesehatan, di apapun nanti akan membutuhkan ini. Begitu. Nah, ini kita bisa program sendiri yang belajar. Saya sendiri tidak bisa ya. Ini kan sama saya punya ide, punya kolaborasi, saya kumpulkan teman-teman kemudian membuat ini. Oke. Nah, ini aplikasi yang lain. Oke. Ini masih banyak. Oke, nanti kalau mau dibaca, kalau tidak paham diskusikan. Ini yang terakhir mungkin ya, informasi yang karena waktunya mohon maaf sekali. Informasi yang, nah ini tidak ada di slide ini, nanti saya baru ada di slide. Nah, ini penting ini. Nah, saya barusan dapat ini dari teman tadi di WA. Program prioritas Kementerian Kominfo dalam transformasi digital untuk Indonesia. Nah, ini ada infrastruktur internet, ada kebijakan pengembangan teknologi, ada pengembangan SDM talent. Monggo, ini ada talent. Ya, oke. Ada beberapa dulu yang dapat itu adalah 4 perguruan tinggi di Indonesia. Sekarang banyak. Ada sekitar 40-an. Karena memang Pak Jokowi menginginkan ini SDM-nya harus ditingkatkan lagi. Ini gratis biasanya. Jadi dapat pendidikan sekitar 3 bulanan, itu gratis, dapat uang saku dan seterusnya. Nah, silakan daftar saja. Biasanya itu banyak yang tidak memanfaatkan ini. Nah, itu di beberapa universitas akan dibuka. Oke. Nah, silahkan nanti di situ. Kalau ada saya punya nanti informasi, bisa saya sharekan ke teman-teman yang membahas informasi di PBNU ini. Nah, mudah-mudahan kita maju bersama di dalam prioritas ini. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Arjono Priadi. Kita masuk ke sesi pertanyaan, tanya jawab. Kami persilakan para peserta menyampaikan pertanyaan atau kami kembalikan ke moderator untuk memandu
tanya jawab. Silakan Pak Rozali. Oke, silakan menyampaikan pertanyaan melalui chatbot. Nanti akan kita pilih pertanyaan itu. Nanti ada panitia yang akan memilih dari pertanyaan yang muncul itu. Pertanyaan itu akan dipilih 3, akan kita tanyakan kepada beliau, Pak Aryono Priadi. Nanti beliau juga akan menyampaikan jawaban. Silakan. Panitia siap memilih ya. 3 pertanyaan, silakan. Pertanyaannya panjang-panjang nih. Siap. Silakan dipandu Mas Rozali untuk Siap. ya. Teman-teman, nah ini sesi pertanyaan. Tadi sudah panjang lebar sekali tentang perkembangan teknologi dipaparin dari awal sampai hampir 1 jam. Kita sudah punya banyak sekali pertanyaan ini, Pak. Coba saya lihat dulu pertanyaannya. Wah, pertanyaan. Oke. Seperti biasa, pertanyaan kita ini selalu jumlahnya banyak sekali ini, Pak, setiap kali ini. Tapi kita akan mencoba memilih beberapa yang paling relevan dan menarik untuk ditanyakan. Satu, oke, terkait dengan keseimbangan antara ikhtiar usaha bermasalah. Baik, saya mau menyampaikan sebuah pertanyaan dulu, Pak, dari salah seorang penanya kita. Bentar. Banyak sekali nih, saya harus hati-hati memilihnya ini, Pak. Begini nih, Pak, responnya luar biasa kalau Berarti alhamdulillah Pak? Berarti berhasil dan kemudian berhasil. waktunya perlu lama berarti. Kalau masih kurang diulang lagi nih, Pak, nanti, Pak, di sesi selanjutnya. Ya. Semangat teman-teman NU sedang menggebu-gebu. Kalau nggak NU susah ini, ada urusan teknologi, ada tawakalnya ya kan. Baik, terkait dengan keseimbangan antar usaha dan ikhtiar dengan pemasrahan sepenuhnya kepada Allah terkait dengan usaha untuk menguasai media sosial dan teknologi informasi. Karena menurut pandangan, wah ini kok ada pandangan dan rabaan saya, pandangan saja. Menurut pandangan saya, sebagai orang yang bisa dikatakan awam, kita sebagai warga Nahdliyin sekarang kalahnya di media. Sampai-sampai suudzon saya mungkin karena warga Nahdliyin terlalu pasrah. Wah, ini kaitannya sama ikhtiar dan usaha. Sehingga jarang atau kurang mengkonter pemberitaan mereka di luar NU. Oke, jadi ini pandangan ya yang pertama mungkin ya. Yang kedua terkait robot sebagai kolega bukan alat kerja, apa tidak ada usaha untuk menggunakan robot untuk merebut dunia sosial yang tentunya dengan informasi dan berita-berita positif sesuai dengan manhaj dan gerakan kita. Poin pertanyaannya, apa sudah atau apa tidak ada usaha mungkin atau apa sudah ada usaha untuk menggunakan robot untuk merebut dunia sosial yang tentunya ya untuk merebut dunia sosial dengan metodologi perkembangan informasi, salah satunya dengan berita-berita yang positif yang sesuai dengan manhaj kita. Mungkin itu dulu Pak, dari penanya pertama kita. Pendek-pendek saja mungkin jawabnya biar dapat juga sama yang lain barangkali ya. Siap. Baik, jadi kadang, nah ini
ini makanya kalau kita ngomong tadi yang nomor 1 ya, ikhtiar dan Oke. upaya keseimbangan itu. Nah, ini kita jawabnya saya harus hati-hati. Jawabnya gini nih. Tidak ini semua orang jawab untuk teman-teman yang levelnya di SD, SMP, dan SMA serta perguruan tinggi, perguruan tinggi S1, S2, S3 itu bisa beda. Jadi gini masalahnya. Saya pertanyaan sama dengan ini. Pertanyaan saya ke kiai saya tanya, Yai, rezeki itu bagaimana? Loh, ada ya, kalau kamu nggak percaya, ada rezeki itu yang datang sendiri. Nggak percaya saya dulu, Pak. Nah, ini kan bahaya ini. Nah, ini bahaya. Bahayanya apa? Kalau ini nanti diartikan kepada orang-orang, semua orang, jadi berbahaya. Begitu maksud saya. Artinya begini, sebenarnya makanya di koridor tadi kan saya batasi bahwa kalau kita optimis itu optimisnya adalah kita optimis tetap berusaha. Jadi orang muslim itu usahanya kencang. Makanya tadi saya bilang, saya belajar kan tadi sampai malam-malam kan, ya. Tapi tetap dalam koridor kita optimis dengan tetap berusaha. Berusahanya keras sekali. Nah, berusahanya keras sekali. Ya, tetapi tadi kita adalah memohon kepada Gusti Allah tadi itu tidak terputus-putus begitu tadi. Contoh saya kasih tahu. Saya pernah bertanya, ya apa cara membaca buku yang paling cepat ya, Kiai? Gampang, Le. Apa caranya? Kirim aja Al-Fatihah untuk pengarangnya. Walaupun dia bukan muslim. Iya, enggak apa-apa. Saya coba, bener ya? Saya percaya pokoknya. Jadi katanya Kiai kan percaya. Bismillahirrahmanirrahim, saya baca Al-Fatihah, saya kirimkan kepada orang yang menulis itu. Ternyata, alhamdulillah saya dikasih tugas sama profesor saya 1 jam tadi. Hanya waktu 1 jam. Sama, tidak butuh waktu 1 jam, hanya beberapa menit buku begitu saya buka Bismillah, ya itu jawabannya di situ. Nah itu loh maksud saya, setnya itu seperti itu. Kita tetap berusaha sangat keras. Itulah adalah kita. Jika boleh tidur-tiduran dan seterusnya, males-malesan, tidak bisa. Itu tidak ada ilmunya di dalam orang muslim. Begitu. Jadi kita bekerja keras. Nah, tetapi tetap jangan lupa doa kepada Allah itu. Dan kalaupun nanti ketemu jawabannya, jangan sampai takabur. Wah, aku hebat loh. Itu enggak. Yang hebat adalah Gusti Allah. Jadi kita adalah sebagai makhluknya yang mendapatkan ilmu dari beliau. Makanya kalau jenengan yang hafal-hafal surat Al-Kahfi itu lihat di Al-Kahfi yang nomor 109 itu kan Anda lihat bahwa di situ bahwa ilmu Gusti Allah itu ditulis mulai kalau seharusnya seluruh air di muka bumi ini adalah tinta, itu habis, didatangkan lagi, tidak habis ilmunya Gusti Allah. Kan seperti itu. Nah, itu nomor 1. Yang nomor 2, robot untuk membuka dunia sosial. Sebenarnya banyak sudah berusaha ini tadi. Teman-teman NU sendiri kan sudah banyak. Saya tuh bisa belajar khotbah kan karena ada dari teman. Oh ini ada panduannya khotbah, kemudian cara khotbahnya begini. Oh, udah ini ada digital tag-nya dan itu. Nah itu sebetulnya gitu. Jadi kita berpikir positif saja. Kita buat konten-kontennya bagus di sana dan itu benar. Sama dengan saya menulis paper. Nulis paper itu harus ada sanadnya. Benar. Dari mana referensinya? Kan saya tidak tahu orangnya siapa, referensinya. Nah itu tadi. Oh ini referensinya, database-nya itu dari NU Indonesia, PBNU. Nah, di PBNU kan sudah ada yang mengklarifikasi semua ini. Bahwa informasi ini kan benar toh. Nah gitu loh. Sehingga begitu saya mendapatkan data dari teman-teman PBNU begitu, itu menjadi benua. Karena ini sudah pemikiran-pemikiran pada ahli-ahlinya, daripada kiai-kiai semua, kiai sepuh dan seterusnya. Oh ini pendapat ini, sehingga begitu saya misalkan di lamannya PBNU, saya mau tanya ini jawabannya. Oh ini loh, dasarnya ini keluar semua. Dan itu bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi itu kita tanyanya tidak pada satu kiai, tapi seluruh kiai Indonesia yang menjadi satu. Enak kan? Nah, lengkap sekali datanya itu. Nah kita buat seperti itu nanti ke depan. Mudah-mudahan teman-teman NU ini punya artinya apa? Kekuatan untuk membangun seperti itu. Nah, kita butuh dukung seperti itu. Siap. Pak, sebelum akhir ini ada satu pertanyaan yang menarik ini, Pak, buat jenengan. Siap. Yang terakhir ini adalah dalam perkembangan teknologi kompetisi, dalam perkembangan dan kompetisi teknologi yang setiap hari semakin maju secara pesat, kami sebagai pengurus salah satu pesantren di Cirebon,
Ini pengurus pesantren langsung Pak ini yang nanya Pak. Tentu tidak ingin Alhamdulillah. tertinggal, kami tidak ingin tertinggal dengan kemajuan teknologi tersebut. Kami juga ingin melek teknologi dan turut berkompetisi. Pertanyaannya, bagaimana strategi dan langkah yang harus kami lakukan untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi dan ikut turut berkompetisi, sedangkan modal dan akses kami di pesantren masih cukup terbatas. Pertanyaannya ini dari Ahmad Fakih di Cirebon, nomor 02 16 15. Jadi, bagaimana strategi kami untuk ikut berkompetisi dengan prasarana dan sarana yang cukup terbatas? Wah, ini berat ya. Mudah-mudahan, nah ini itu bisa menjawab. Itu pertanyaan sama persis saya tanyakan kepada profesor saya dulu begini. Pak Ardi sudah punya tulisan di jurnal di Q1. Sekarang kan gitu Pak, jurnal yang terbaik misalkan IEEE gitu loh. Pak loh saya dikasih komputernya aja dulu masih namanya Pentium gitu loh ya Pentium. Kalau sekarang kan kita misalkan i berapa? Oh, saya harus i9. i9 itu harganya paling tidak minimal sekitar 25 sampai 30 juta begitu yang desktop itu. Apakah seperti itu? Tidak ternyata. Saya dicontohkan ada profesor yang sangat sederhana pada saat itu di Cina, ada tempatnya tidak bagus, ya biasa-biasa seperti rumah kita begitu, rumah saya di desa begitu. Tapi pertanyaannya, profesor saya bertanya, ada paper yang saya publish di jurnal yang bagus? Ada ini. Bayangkan, dia cuma apa? Katakanlah kalau sekarang kita mengenal adanya adalah i9, dia itu pakainya tidak i3, di bawahnya i3. Bisa ternyata. Jadi artinya bahwa dana itu kita sebenarnya kita modal kita sudah sangat luar biasa. Modal kita tak terbatas. Kenapa? Kita punya Allah. Nah, itu kuncinya. Kuncinya adalah itu. Sehingga tidak ada yang pokoknya kita dikasih sesuatu yang kecil, kita minta kepada Allah, insya Allah dikasih. Dan itu nanti ditunjukkan dengan cepat. Nah, enak kan ya? Kalau misalkan teman-teman yang tidak punya Allah ini ya, yang orang luar negeri itu, dia belajar, kadang itu ada contoh ya, jadi program yang saya betulkan, itu sudah dipelajari sekitar hampir 5 tahun lebih, bahkan 10 tahun. Profesor saya minta, ini tidak ketemu saya dari itu. Nah, alhamdulillah, saya dalam waktu kurang dari 3 bulan, itu ketemu. Pertanyaannya apa? Kok bisa wong itu programnya membuat orang lain, kemudian saya sama seperti ini nanti. Kita tidak punya senjata ini. Teman-teman di sini punya kita senjata, yaitu punya Gusti Allah. Itu yang modal kita yang luar biasa besar. Nah, itu. Jangan khawatir itu. Itu adalah modal kita yang luar biasa dan tak terbatas. Insya Allah nanti itu. Nah, siap. Siap ya? Oke. Contoh ya. Oke, Di sini baik. teman-teman contoh ya kalau jenengan butuh. Jadi di teman-teman ini, di dosen-dosen ini, di kementerian semua kementerian ada dana sangat besar. Jadi kalau semua kita bersatu, oke ya, sama bersatu, ada namanya istilahnya adalah kita mengajukan tidak usah sampai kita bertarung di kementerian. Di ITS saja lah saya di ITS, itu ada dana-dana untuk pengabdian masyarakat besarnya antara 10 sampai 20 juta. Nanti keluarnya apa? Saya bisa ke pesantren. Biasanya saya pesantrennya teman-teman ke pesantren ya di Jawa Timur ini misalkan misalkan kerjasamanya nanti kemarin itu dengan Tebu Ireng dan seterusnya dengan teman. Kemudian ada dosen di tempat saya yang lulusan Tebu Ireng begitu. Nah, jadi kan jadi dosen itu, Pak ini saya ngisi di sana. Yaudah, enak. Jadi misalkan sampai kekurangan apa begitu, coba kita komunikasikan dengan teman-teman yang lain. Habis itu butuhnya apa? Pak saya butuh komputer saja. Nah, oke. Nanti begitu kita menggunakan katakanlah itu kita pengabdian masyarakat, ada dana 20 juta, kita belikan komputer seberapa banyak misalkan bisanya. Oh, ini komputernya 2-3 bisa yang biasa-biasa sehingga untuk banyak orang. Cukup begitu, sehingga banyak. Nah, inilah makanya saya tadi, inilah gunanya silaturahim. Sehingga kalau kita punya banyak teman begitu bisa. Nah, makanya sekarang seperti sekarang itu banyak kadang teman-teman saya nggak punya penelitian, terus ini ada dana, oke, pakai nama
dengan kolaborasi dengan saya, kemudian saya lihat proposalnya, kemudian submit, alhamdulillah dia dapat dana berapa Pak? 100 juta ini Pak, alhamdulillah. Pokoknya yang benar ya, dibuat yang benar. Jangan dibuat korupsi ya. Gitu. Artinya begitu, kita bertanggungjawaban seperti dengan sebaik-baiknya, karena itu adalah memang proposal kita untuk kepentingan umat. Jadi itu dananya dari masyarakat dan kita adalah untuk umat. Insya Allah itu Baik, bisa. Itu. Tidak terima masalah. kasih Pak Siap. Ardiono Priadi Ye. atas paparan dan jawabannya untuk teman-teman. Jadi teman-teman yang di pesantren tadi yang tidak terlalu bagus fasilitas dan perangkatnya, tidak usah berkecil hati karena kita punya modal yang jauh lebih besar daripada perangkat itu, yaitu kita punya Allah. Jadi kita berdoa, yakin, bersilaturahmi, dan tetap berusaha, insya Allah bisa datang sendiri. Dan disupport dengan apa yang tadi disampaikan oleh pembicara kita, silaturahmi. Silaturahmi itu yang sangat penting karena bisa silaturahmi mendatangkan banyak peluang yang mungkin bisa menutupi salah satu beberapa kekurangan yang ada pada diri kita. Baik, demikian akhir dari sesi pertama, Bapak Ibu dan teman-teman dimanapun Anda berada. Terima kasih Pak Ardiono Priadi yang telah hadir Sami-sami. memaparkan materi.